Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat iman, karunia Islam. Kita dapat dipertemukan dalam sebuah acara virtual. Walaupun dalam suasana pandemi, kita masih tetap bisa untuk mengaji, untuk menyelami ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat muka bumi ini. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan tentang kajian sirah, dan kita masih beranjak pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih di usia beliau yang belia, ataupun ketika masa sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul untuk seluruh alam. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu peristiwa yang sangatlah penting, peristiwa yang mana menjadi sebuah hal yang sangatlah luar biasa pada masa itu adalah tentang adanya suatu peristiwa yang disebut dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul, sebuah istilah yang mana tentu kita pernah mendengarkannya. Apa itu artinya, apa itu tentang peristiwa-peristiwanya, ya nanti insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan tentang bagaimana, tentang apa saja yang ada pada dalam hal Hilful Fudul. Para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk kepada hal Hilful Fudul, maka ada sebuah istilah tentang peristiwa juga yang menjadi salah satu sebab besarnya adanya Hilful Fudul. Apa itu? Adalah perang Fijjar, ataupun sebuah peperangan yang mana itu ada pada masa jahiliyah. Sebuah peperangan yang mana terjadi bukan antara al-haq dan al-batil, akan tetapi sebuah peperangan yang mana ini diadakan oleh masyarakat Makkah dan sekelilingnya untuk mengadakan sebuah peperangan tentang perselisihan adanya sebuah pembunuhan kepada beberapa orang di sebuah kabilah. Jamaah rahimakumullah, maka di antara rentetan peristiwa setelah perang Fijjar itu, maka ada sebuah istilah yang bernama Hilful Fudul. Hilful Fudul secara arti maka dapat kita artikan hilfu berarti sebuah perjanjian. Adapun al-fudul adalah istilah untuk orang-orang mulia pada masa itu, ataupun perjanjian oleh orang-orang yang utama pada kala itu, yaitu orang-orang yang memiliki gelar di Makkah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di antara peristiwanya Hilful Fudul ataupun perjanjian ini ada karena sebuah peristiwa dikisahkan bahwasanya pada masa itu ada seorang penduduk Yaman dari kabilah Az-Zabid, yang mana orang ini diistilahkan oleh para mu'arikh dengan istilah Az-Zabidi, orang yang berasal dari kabilah Zabid di Yaman. Dikisahkan bahwasanya Az-Zabid ini, seorang Az-Zabidi, penghuni kabilah Az-Zabid di Yaman tadi, itu dia pergi ke Makkah untuk berdagang di kota Makkah. Maka sesampainya dia di Makkah, maka ditemuilah
dia oleh penduduk Makkah yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il, yang mana tentang Al-As bin Wa'il adalah salah seorang sosok daripada ayahanda seorang sahabat Amru bin As. Amru anaknya Al-As. Maka Al-As inilah yang dinamakan sebagai Al-As bin Wa'il. Di antara bentuk daripada pensikapan daripada Al-As juga, itu ternyata Al-As bin Wa'il ini bukanlah seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi telah diutus sebagai seorang Rasul bagi umat Makkah dan seluruh alam ini, maka bahkan seorang Al-As ini termasuk daripada salah satu dari 5 golongan orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka selanjut ceritanya, setelah pedagang dari Yaman ini bertemu dengan Al-As bin Wa'il, maka dikisahkan pedagang ini menjual barang dagangannya kepada Al-As bin Wa'il. Akan tetapi ketika telah diberikan dagangan ini, ternyata Al-As bin Wa'il menerimanya dan dia enggan untuk membayarkan atas apa yang dia peroleh dari pedagang ini. Maka kemudian sang Zabidi ini kemudian meminta adanya imbalan upah dari dagangannya kepada Al-As bin Wa'il, tapi Al-As bin Wa'il menolaknya. Kemudian pedagang ini pun menemui pembesar-pembesar Quraisy pada kala itu. Setelah bertemu, kemudian dia pun mengadukan tentang keluhan adanya perdagangan yang curang. Dia dizolimi. Akan tetapi karena adanya sesuatu hal, maka pembesar-pembesar Quraisy yang mana masih berkumpul dan berunding pada saat itu mengacuhkan daripada perkara seorang pedagang Yaman ini. Maka kemudian dikisahkan, kemudian seorang Az-Zabidi, seorang pedagang dari kabilah Zabid ini, dia naik ke sebuah bukit. Kemudian dia pun melantunkan sebuah syair. Ya alu fihrin limadlumin bidha'atuhu bibatni makkatin na'iyadar wan nafar. Wahai keturunan Fihr, tolonglah orang yang perdagangannya dizolimi ini di tengah kota Makkah, sementara ia jauh dari rumah dan sanak keluarganya. Itu salah satu daripada bait syair yang dilontarkan oleh seorang pedagang ini di atas bukit, menyerukan sebuah seruan adanya kezaliman atas dirinya di atas bukit agar didengarkan oleh masyarakat Makkah pada kala itu. Maka kemudian dikarenakan adanya orang-orang pembesar Quraisy yang mana dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki keutamaan tadi, memiliki fudul, keutamaan, maka berdirilah sosok seorang paman Nabi Muhammad SAW, anak Abdul Muthalib, bernama Zubair. Maka berdirilah seorang Az-Zubair daripada seorang anak dari Abdul Muthalib. Dia berdiri menyuarakan bahwasanya ia hendak menolong seorang pedagang yang terzolimi ini. Maka kemudian setelah beliau berdiri dan mengatakan hal itu, maka banyak orang yang hendak memberikan bantuan kepada Az-Zubair ini. Maka benarlah pada kala itu, setelah mendengarkan syair-syair ini, di antara beberapa suku di Quraisy, dari suku Bani Abdul Muthalib, kemudian dari Bani Quraisy, juga dari Bani-Bani yang lainnya, itu berkumpul untuk mengadakan sebuah tanggapan atas kedzaliman ini, dan kemudian untuk menolong seorang pedagang yang terzalimi ini. Maka benarlah rombongan ini pun mendatangi kepada Al-As bin Wa'il dan kemudian meminta secara paksa atas apa yang telah dia ambil dari seorang pedagang ini. Dan inilah tentang bagaimana kisah daripada istilah
hilful fudul ataupun adanya perjanjian atas orang-orang yang memiliki keutamaan untuk mengelerai ataupun meniadakan kezaliman di kota suci Makkah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, maka dalam sebuah hadis dalam riwayat Al-Baihaqi, yang mana hadis ini disahihkan atau dihasankan juga oleh Syekh Albani, ada sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, laqad syahidtu fi dari Abdillah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna liya bihi humran na'ami walau ada bihi fil Islam la ahbabtu. Yang artinya, aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku kepada unta merah kecuali kecintaanku kepada perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Dalam hadis yang singkat ini menggambarkan bahwasanya salah satu ibrah yang dapat kita ambil daripada kisah hilful fudul ataupun hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tentang kezaliman adalah sebuah hal yang mana menjadi salah satu hal yang ditolak oleh hakikat fitrah seorang manusia, entah dari berbagai agama ataupun dari berbagai keyakinan yang apapun, itu tentu sangatlah menolak tentang perkara kezaliman ini. Bahkan bukan hanyalah Islam yang menjadi tuntunan untuk memperoleh daripada kebijaksanaan ini, bahkan dikisahkan tadi ketika hilful fudul ini dikisahkan ketika Nabi Muhammad berusia 14 ataupun 15 tahun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, seorang mu'arrikh. Akan tetapi oleh Syekh Al-Mubarakfuri dikatakan ketika Nabi Muhammad berusia 20 tahun. Ini menggambarkan bahwasanya sebelum Nabi diutus sebagai seorang nabi bagi umat Islam, telah terjadi sebuah perjanjian besar bernama hilful fudul untuk meleraikan perkara kezaliman, sebuah upaya untuk menjadikan kota Makkah itu suci daripada seluruh kezaliman dan agar menjadi sebuah hal yang mana menjadi fenomena ataupun peristiwa-peristiwa sangatlah dimuliakan. Adanya kejadian yang senonoh di kota Makkah langsung diberantas oleh orang-orang musyrikin pada kala itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita dapat mengambil sebuah ibrah daripada kisah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.